Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi teman-teman fasilitator Research Student Development Program FEUNY 2021. Bagaimana kabarnya teman-teman hari ini? Semoga kita selalu sehat dan bahagia. Saya ucapkan selamat datang di acara workshop fasilitator yang kedua ini. Alhamdulillahirrabbilalamin. Puji syukur kita panjatkan pada Tuhan Yang Maha Esa atas rahmat dan karunia-Nya kita dapat berkumpul untuk bersama-sama mencari ilmu yang bermanfaat bagi kita semua. Sebelum saya membacakan susunan acara workshop pada pagi hari ini, perkenankanlah saya untuk memperkenalkan diri saya. Perkenalkan, saya Ade Fitria sebagai Master of Ceremony Workshop Facilitator 2 SDP FEUNY tahun 2021. Selanjutnya, izinkan saya untuk membacakan susunan acara pada workshop ini. Acara yang pertama yaitu pembukaan. Acara yang kedua yaitu pemaparan materi dari narasumber. Acara yang ketiga yaitu sesi tanya-jawab. Acara yang keempat yaitu sesi foto bersama. Dan acara yang kelima adalah penutup. Untuk memasuki acara yang pertama, marilah kita berdoa supaya seluruh rangkaian acara pada pagi hari ini diberikan kemudahan, kelancaran oleh Yang Maha Kuasa. Berdoa menurut agama dan kepercayaan masing-masing, dipersilahkan. Berdoa tidak dibatasi. Sebelumnya, saya izin mengingatkan kepada teman-teman untuk yang bisa mengaktifkan kamera, dimohon untuk mengaktifkan kameranya agar diskusi kita lebih bermakna dan lebih berkesan. Baik, terima kasih teman-teman. Sebelumnya saya ingin bertanya, apakah masih ada yang ingat mengenai workshop pada Sabtu pekan lalu? Mungkin ada salah satu atau berapa orang yang ingin menyampaikan? Baik teman-teman, jika tidak ada, jadi workshop fasilitator yang kedua ini merupakan workshop kelanjutan dari workshop minggu lalu, namun pada workshop kali ini lebih dikhususkan per bidang, dan kita berada di bidang research. Berbicara soal bidang research, apa sih sebenarnya research itu teman-teman? Mohon ada yang ingin menyampaikan, mungkin satu atau dua orang, apa sih research itu? Halo? Baik, jika tidak ada, jadi research itu adalah kegiatan meriset atau meliputi kegiatan pengumpulan, pengolahan, analisis, penyajian data yang dilakukan secara sistematis dan objektif, bertujuan untuk memecahkan suatu masalah. Nah, lebih lanjutnya akan dibahas oleh yang ahlinya tentunya guys, kita kedatangan Mbak Najla Iva Mumtaza yang akan menyampaikan materi mengenai Create and Inspiring and Creative Mentoring Climate. Diharapkan teman-teman dapat mengikuti jalannya acara ini dari awal hingga akhir, supaya kita semua dapat menjadi fasilitator yang baik untuk mendampingi adik-adik kita di acara SDP nanti. Baik teman-teman, untuk mempersingkat acara, izinkan saya untuk membacakan CV narasumber kita yang tentunya sangat hebat sekali pada kesempatan kali ini. Nama, Najla Iva Mumtaza, tempat tanggal lahir, Grobogan, 21 Oktober 1999, jenis kelamin perempuan, agama Islam, alamat asli ada di Jalan Lingkar Utara, RT 9, RW 1, Randu Dongkal, Pemalang, Jawa Tengah. Alamat domisili di Jogja ada di Asrama Al-Fitroh, Pondok Pesantren Wahid Hashim, nomor 38, Gaten, Condong Catur, Depok Sleman, Daerah Istimewa Yogyakarta. Nomor telepon 085 819 005 819.
Email yang dapat dihubungi ada di najlaifamumtaza@gmail.com. Kemudian bagi teman-teman yang ingin kepo Instagramnya Kak Najla ada di @najlamumtaza_. Pendidikan formal, beliau pernah menempuh pendidikan di SD Negeri 5 Randu Dongkal yang lulus pada tahun 2011, SMP Negeri 1 Randu Dongkal lulus pada tahun 2014, menempuh pendidikan di SMA Negeri 1 Pemalang jurusan IPS dan lulus pada tahun 2017, dan tengah menempuh pendidikan di Universitas Negeri Yogyakarta jurusan Pendidikan Akuntansi. Dan mari kita sama-sama doakan Mbak Najla supaya bisa lulus pada tahun ini, amin. Pengalaman organisasi beliau pada tahun 2015 dan 2016, beliau menjabat sebagai Sekretaris Dewan Adat di organisasi Dewan Ambalan SMA Negeri 1 Pemalang. Beliau juga menjadi Ketua Akhwat di organisasi Rohis SMA Negeri 1 Pemalang. Kemudian pada tahun 2018, beliau menduduki jabatan sebagai staf Divisi Sosial Hima Pendidikan Akuntansi. Kemudian beliau menjadi staf Departemen Formasi, tentu di UKMF Penelitian Kristal FEUNY. Pada tahun 2019, beliau menduduki jabatan sebagai staf ahli di Departemen Formasi UKMF Penelitian Kristal. Dan pada tahun 2020, beliau menduduki jabatan sebagai Kepala Departemen Formasi UKMF Penelitian Kristal. Kemudian pengalaman dan penghargaan yang pernah beliau raih sungguh luar biasa teman-teman, banyak sekali. Yang pertama, beliau menjadi juara 2 PKMM FEUNY 2017. Beliau juga pernah menjadi MC Lomba Cerdas Cermat Akuntansi 2017. Beliau pernah menjadi MC Seminar Nasional Hima Pendidikan Akuntansi 2018. Menjadi MC Smart Accounting Competition 2018. Kemudian beliau juga menjadi MC di PKKMB FEUNY 2018, menjuarai juara 2 presentasi PIMUNY 2019, juara 2 poster PIMUNY 2019, dan menjadi finalis Pekan Ilmiah Mahasiswa Nasional 2019. Selain itu, beliau juga menjadi juara favorit PIMNAS 32 2019, dan hebat banget juga menjadi juara 1 National Business Plan Competition 2019. Dan yang terakhir, beliau menjadi voice over di PT Eduraya Teknologi Nusantara 2021 hingga sekarang. Wow, hebat sekali narasumber kita pada kesempatan kali ini. Langsung saja kita sapa beliau. Selamat pagi Kak Najla. Iya, pagi Kak Ade. Bagaimana kabarnya hari ini Kak Najla? Alhamdulillah baik. Teman-teman juga saya harap sehat semua ya. Semoga Kak. Mohon maaf teman-teman, dimohon untuk mengaktifkan kameranya sebagai bentuk rasa hormat kita juga terhadap narasumber kita. Terima kasih. Oh ya Kak Najla, kesibukannya apa ya akhir-akhir ini? Oh, kesibukannya skripsi ya biasa. Mahasiswa akhir skripsi. Baiklah, kita doakan semoga segalanya dipermudah, dilancarkan sehingga bisa segera lulus. Amin. Baik teman-teman, tanpa membuang waktu lagi, kita memasuki sesi pemaparan materi. Kepada Kak Najla, saya persilahkan. Oke, baik. Saya buka lagi nggak apa-apa ya, Mbak Ade? Saya buka lagi. Ya. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Ini aku mau presensi dulu ya. Bisa jawab kalau namanya dipanggil atau angkat tangan. Apa namanya itu kalau di Zoom? Yang angkat tangan itu. Raise hand. Iya, raise hand. Oke. Yang pertama ada Mbak Ade Fitria udah nih ya selaku MC dan juga koordinator bidang research. Koordinatornya ya Mbak ya. Keren. Terus selanjutnya ada Mbak Aglis Farah. Farah mana nih Farah? Udah masuk belum? Farah, kayaknya belum ya.
Oke, Farah belum masuk. Berarti selanjutnya ada Anissa Eka Putri. Mbak Anissa Eka Putri mana nih? Udah masuk belum ya? Belum juga. Oke. Ada Mbak Inas Azmi Aulianisa. Kayaknya tadi aku lihat namanya Mbak Inas deh. Udah masuk belum ya? Belum hadir juga, Kak. Oh, belum hadir juga. Mbak Risma Indriana, kayaknya udah nih. Oh, sedang magang. Oke, sedang magang. Jadi nggak bisa. Oke, jadi nggak bisa raise hand ya, atau mungkin belum bisa mengikuti Zoom ini. Oke, nggak apa-apa, nggak apa-apa. Oke, ini kalau disebutin semua total ada 22 orang sama Mbak Ade Fitria. Kalian orang-orang hebat tentunya, insya Allah ya. Jangan khawatir, menjadi fasilitator pasti akan mendapatkan manfaat, banyak-banyak manfaat. Oke, kita langsung saja ke materinya. Saya yakin ini mayoritas anak Kristal ya, banyak juga ya. Pasti udah pada tahu sebenarnya PKM tuh apa gitu, dan juga udah ngajuin PKM juga kan tahun-tahun sebelumnya. Jadi untuk memfasilitasi para mahasiswa baru, insya Allah mampu. Ya, tapi mungkin perlu diingatkan lagi supaya ilmu kita semakin banyak gitu. Oke, sebelumnya perkenalkan dulu, nama saya Najla Iva Mumtazah. Tadi sudah diperkenalkan secara lengkap dengan Mbak Ade ya. Terima kasih Mbak Ade. Oke, selanjutnya next slide PPT. Oke, nah itu bisa dibaca. Nonton drakor hobi saya. Sama ya, pasti banyak juga yang hobinya tuh nonton drakor. Selanjutnya next. Oke, tema dan subtema kita untuk workshop kali ini yaitu aktualisasi peran mahasiswa melalui pemanfaatan teknologi digital untuk membentuk ekonomi muda yang kritis, kreatif, dan inovatif. Jadi di sini intinya yaitu pemanfaatkan teknologi digital. Karena kita sudah banyak melakukan digitalisasi ya, apalagi mulai tahun 2020 karena adanya pandemi. Jadi semua yang kita lakukan itu pasti bergantung pada digitalisasi teknologi. Baik itu bidang kewirausahaan, pendidikan, termasuk riset juga, dan lain sebagainya. Nah, bagaimana caranya kita mahasiswa bisa berperan dalam memanfaatkan teknologi digital itu untuk membentuk ekonomi muda, atau dalam ini artinya mahasiswa baru ya, ekonomi muda, yang kritis, kreatif, dan inovatif. Tentunya untuk membuat PKM. Nah, untuk subtemanya Create an Inspiring and Creative Mentoring Climate. Jadi kalian nanti akan dibentuk untuk menjadi para mentor atau fasilitator yang menginspirasi dan kreatif. Kurang lebih seperti itu ya, mungkin arti dari tema dan subtemanya. Selanjutnya, skema PKM sendiri. Skema PKM pasti di sini banyak yang sudah tahu, ada 5 bidang PKM 5 bidang, dan juga PKM KFK, GT, dan AI. Kalau mau dibahas semuanya pasti panjang kali lebar ya, karena besok juga akan ada seminar lagi kan Mbak Ade, oleh Bu siapa ya Mbak Ade? Bu Sukina? Kalau Iya, nggak salah. iya. Nah, Proker itu dari nanti Presma. Nah, itu nanti teman-teman bisa mengikuti lagi supaya lebih terasah nih tentang pengetahuan mengenai PKM. Nah, untuk SDP sendiri nanti kita hanya fokus ke 3 PKM. Next lagi slide-nya. Yaitu PKM RSH, PKMK, dan PKM PM. PKM RSH sendiri yaitu kepanjangan dari PKM Riset Sosial Humaniora. Kalau dulu tuh namanya PKM penelitian ya, PKMP, sekarang diganti jadi PKM riset. Ada riset eksakta dan juga riset sosial humaniora. Penelitian di sini mengungkapkan hubungan sebab akibat, penelitian deskriptif tentang perilaku sosial, ekonomi, pendidikan, kesehatan, atau budaya masyarakat, baik terkait dengan kearifan lokal maupun perilaku kontemporer. Ini sebenarnya tugas wajib mahasiswa ya, karena salah satu syarat lulus mahasiswa juga
terutama yang S1 juga melaksanakan penelitian. Jadi kalau kalian bisa membimbing para mahasiswa baru untuk mengikuti PKM Riset Sosial Humaniora, insya Allah kalian pasti sudah siap nih untuk melaksanakan tugas akhir, atau insya Allah sudah ahli lah, gitu, sudah bisa untuk membuat proposalnya setidaknya. Yang kedua ada PKM Kewirausahaan, di mana PKM kewirausahaan ini kita menciptakan komoditas usaha, baik itu dalam bidang jasa maupun produk atau dagang ya. Dan tentunya PKM kewirausahaan ini harus ada bedanya dengan produk-produk yang sudah ada di masyarakat. Kenapa? Karena kita ini mahasiswa. Dan kita ini mahasiswa tentunya sudah mendapat banyak ilmu dari para dosen. Jadi harapannya kita bisa membawa kekreativitasan yang baru gitu, yang baru dalam kehidupan masyarakat. Kreatif baik dalam bidang teknologinya ataupun dalam bidang jenis produknya, mengangkat kearifan lokal gitu. Nah, contohnya nih apa nih? Ada muatan intelektual. Contohnya aja saat membuat tas. Kita nggak mungkin buat tas biasa aja. Karena pedagang di luar sana juga banyak yang bisa membuat tas biasa aja gitu. Tas sling bag, tas backpack gitu. Itu tuh banyak, semua orang bisa. Jadi kita harus ada muatan intelektualnya. Misalnya membuat tas yang memiliki gambar wayang. Nah, itu nanti bisa dimasukkan ke tujuan proposal bahwa kita ingin memberi pengetahuan kepada masyarakat umum perihal atau tentang jenis-jenis wayang yang ada di Indonesia untuk melestarikan budaya Indonesia. Nah, itu ada muatan intelektualnya di situ tuh. Atau juga bisa jadi membuat produk-produk yang biasanya anak FMIPA sangat ahli ya gitu dalam lab, seperti salep dan lain sebagainya. Nah, itu ada muatan intelektualnya, misalkan dalam kandungan tanaman yang setiap hari kita temui, oh ternyata tanaman ini tuh bisa memberi manfaat ini. Nah, itu kan ada intelektualnya yang masyarakat umum tuh belum terpikirkan. Oh, ternyata khasiatnya tuh ini. Nah, itu kita bawa, kita buat ke dalam sebuah produk. Itu kalau misalkan produk, kalau misalkan jasa ada lagi nanti. Kalian harus menciptakan ide-ide kreatif lainnya. Nah, selanjutnya PKM PM. Bukan kalian Dil yang menciptakan. Kalian harus membimbing para mahasiswa baru untuk menciptakan ide-ide kreatif. Selanjutnya PKM pengembangan masyarakat. Dulu namanya PKMM. Sama aja sih, namanya aja yang beda, yaitu penerapan iptek kampus untuk solusi atau kebutuhan masyarakat yang tidak berorientasi pada profit. Diingat ya, tidak berorientasi pada profit. Jadi misalkan kalian membantu mengembangkan berwisata gitu. Jadi kalian bekerja sama dengan Karang Taruna desa setempat mengembangkan wisata yang sudah ada di desa tersebut. Nah, itu jangan berorientasi pada profit. Jadi kalian meminta jasa, balas jasa karena sudah membantu manajemennya atau memberi ide. Nah, itu tidak boleh, sangat tidak boleh. Jadi tugas kalian ya hanya membantu masalah yang ada di desa tersebut. Dan perlu digarisbawahi, masalahnya itu yang sudah ada. Jangan masalah buatan kalian. Misalkan di desa Condong Catur, Condong Catur Sleman. Sebenarnya tidak ada masalah tentang drainasi gitu ya, pembuangan drainasi atau pembuangan limbah gitu, baik limbah manusia itu ya buang air besar ya dan lain sebagainya, dan juga limbah plastik gitu. Tapi karena kalian ingin membuat PKM dan ingin daerahnya dekat dengan tempat tinggal kalian yaitu di Condong Catur, maka kalian membuat-buat nih masalah. Oh, di Condong Catur ada masalah ini. Terus kalian membuat sebuah komunitas yang baru. Nah, itu namanya kan masalahnya dibuat-buat gitu. Walaupun sebenarnya itu merupakan sebuah masalah gitu. Tapi tidak ada komunitas atau tidak ada desa yang kalian hubungi, tembusi gitu, Karang Taruna. Jadi harus kalian amati atau observasi dulu sebuah daerah. Apakah permasalahan itu benar sudah ada di desa tersebut atau daerah tersebut atau komunitas tersebut, baru kalian bantu dengan ciptakan iptek
ilmu pengetahuan dan teknologi, nggak cuma teknologi ya, ilmu pengetahuan supaya masalah tersebut dapat teratasi seperti itu. Next, selanjutnya. Oke, cara fasilitator untuk membantu maba dalam menemukan ide. Yang pertama, banyak-banyak membaca proposal PKM. Itu penting. Yang kedua, banyak-banyak membaca info terkini. Yang ketiga, banyak diskusi. Yang keempat, terapkan ATM, amati, tiru, modifikasi. Karena apa? Karena ide yang sudah ada dalam proposal PKM tahun-tahun sebelumnya, baik yang itu lolos ataupun tidak, biasanya masih memiliki celah kekurangan gitu. Apalagi yang belum lolos mungkin ya, kalau kalian rajin gitu dibaca. Nah, kalau misalkan anak didiknya kesulitan untuk menemukan ide, kalian bisa nih temukan proposal PKM tahun-tahun lalu yang tidak lolos. Nah, itu ditiru lagi tidak apa-apa, tapi dimodifikasi. Contohnya, kalian meniru membuat tas kulit. Tas kulit, karena produk saya tas kulit ya, jadi mungkin mohon maaf kebanyakan contohnya nanti saya kasih tas kulit gitu. Tas kulit, contohnya tahun lalu ada tas kulit menggunakan hak sepatu, limbah hak sepatu gitu. Limbah hak sepatunya bukan yang high heels ya, tapi yang wedges. Nah, itu digunakan untuk alas di tas kulit. Nah, kalian bisa kasih ide tersebut ke maba, tapi dimodifikasi, entah menggunakan haknya diganti casing HP yang sudah rusak atau dan lain sebagainya, pokoknya yang kreatif gitu. Tapi idenya mirip-mirip tuh nggak masalah, asalkan ada hal yang dimodifikasi, nggak apa-apa. Terus banyak-banyak membaca info terkini, karena berdasarkan diskusi saya dengan teman saya yang lolos PKM kemarin, katanya apalagi yang awal-awal pandemi ya, itu banyak karya mahasiswa yang lolos itu merupakan karya yang membahas tentang pandemi. Baik itu kayak limbah masker dan lain sebagainya. Jadi yang kiranya bermanfaat dalam menghadapi pandemi COVID-19 ini gitu. Nah, itu kita harus bisa mengikuti info-info terkini supaya dapat menjawab masalah-masalah atau membantu masyarakat dalam menjawab masalah yang sedang mereka hadapi. Biasanya permasalahan yang seperti itu yang diutamakan untuk lolos didanai. Ini sebenarnya apa? Sebenarnya kewajiban kalian kan hanya untuk membawa atau mendorong maba untuk membuat proposal kan, tapi informasi-informasi seperti ini tuh bisa digunakan sebagai motivasi mahasiswa supaya maba tersebut mau membuat PKM. Jadi harus diberi informasi-informasi yang seperti ini, itu termotivasi mabanya nanti. Karena apalagi manfaat-manfaat bikin PKM, nanti mendapat pembiayaan, manfaat, dan sebagainya, itu harus selalu diingatkan, harus selalu diberitahu kepada mahasiswa baru, supaya mereka ada semangat nih untuk buat proposal. Karena buat proposal itu mudah, asli mudah teman-teman, karena sudah ada template-nya. Yang sulit itu memunculkan rasa keinginan dalam hati, motivasinya. Nah, itu yang utama sih. Dibantu menemukan ide mahasiswa barunya, lalu dibantu saat sudah menyusun proposal, kalian bantu untuk revisi atau apa, revisi singkat aja, nggak usah mendetail gitu. Karena kalau ada feedback, mereka pasti suka, mereka pasti lebih semangat daripada yang oh ya udah kumpulin aja gitu. Biasanya tipe-tipe fasilitator ada yang suka ngerevisi, ada yang udah kumpulin aja, kewajiban kok gitu. Ya nggak apa-apa sih, misalkan mahasiswa baru yang mungkin sudah jenuh banyak tugas, daripada diberi motivasi bagaimanapun tetap nggak jalan. Nah, itu diberi motivasinya yang kayak gitu aja. Oh, yang penting ini kan kewajiban, kalau sudah ngumpulin ya udah kumpulin aja gitu. Tapi lebih baiknya diberi motivasi yang baik-baik supaya karyanya yang dihasilkan itu baik juga. Oke, selanjutnya. Oh, jika sudah menemukan ide, arahkan pada skema yang tepat. Karena sering banyak terjadi, biasanya ide yang diutarakan itu, misalkan mereka buat proposal PKMK, padahal ide yang diutarakan sebenarnya lebih cocok untuk PKM pengabdian masyarakat. Nah, itu kalian harus bisa membantu ibaratkan men-scan gitu
kiranya ide ini tuh lebih cocok di kewirausahaan atau di riset sosial humaniora atau di pengabdian masyarakat. Oke, next. Selanjutnya sumbangsi ide tiap fasilitator. Ayo nih teman-teman nih. Ada 27 partisipan dengan itunya ya, dengan panitianya ya, enggak semua fasilitator kan ini 27. Oke. Mbak De, ayo dibantu mau menunjuk siapa nih? Mbak Farah bisa on suaranya Mbak Farah? Aklis Farah? Bisa. Oke. Farah, halo Farah. Sehat kan Farah? Sehat-sehat. Oke, Farah, kira-kira mau ngasih ide fasilitator? Mau ngasih ide buat maba apa nih yang bagus buat maba? Sesuai skim PKM-nya ya? Iya, boleh, siap-siap, bebas. Kalau ngasih ide, mungkin aku ngasih contoh-contoh ide kayak PKM yang pernah aku bikin, misalkan pemberdayaan masyarakat, ya wirausaha masyarakat yang belum berkembang dengan maksimal. Kemudian juga bisa nanti pariwisatanya daerah. Terus juga ada budaya-budaya yang belum dimaksimalkan dan itu tuh bisa dikembangkan sebagai ajang wisata budaya juga. Maksudnya bukan cuma budaya daerah kayak gitu. Mungkin kalau ide-ide yang bisa aku sampaikan sementara itu sih, Mbak. Oke, bagus banget Farah. Udah siap ya nanti jadi fasilitator ya. Udah 2 kali ya Farah? Baru sekali Mbak ini. Baru sekali. Siap. Oke, boleh minta tolong ini siapa? Berarti yang megang PPT ditulis nih ide dari Mbak Farah. PKM PM maksudnya ya, pengabdian masyarakat ya, kalau dari Mbak Farah skim PKM-nya. Kalau ide dari Mbak Farah sendiri tadi skim PKM untuk meningkatkan pariwisata atau untuk mengembangkan para pelaku UMKM di daerah dan juga untuk melestarikan budaya yang sudah ada di daerah tersebut. Jadi nanti bisa menyasar ke komunitas yang ada, misalkan di Jogja, ada komunitas pecinta wayang nih. Nah, nanti komunitas pecinta wayang kan mungkin hanya yang berisikan hanya dalang-dalang. Nah, sedangkan sekarang saatnya pandemi, bingung. Aduh, gimana ya mau ngedalang orang-orang kan nggak boleh kumpul gitu. Job sepi, yang manggil nggak ada. Nah, itu nanti ada ide nih buat PKM, PM, misalkan membuat platform. Jadi kalian yang buat PKM, PM ini bisa bekerja sama anak IT untuk membuat platform dalam bentuk web, misalkan ya, dalam bentuk web. Nah, webnya tersebut isinya para dalang-dalang. Dan juga nanti dalam web itu bisa digunakan seperti Zoom ya, tapi khusus yang ada di dalam web tersebut supaya dalang itu bisa dalang bisa bermain wayang di dalam platform tersebut. Atau mungkin para pelaku PKM, para mahasiswa ini yang buat PKM ini bisa membuat video-video para dalang. Jadi para dalang nanti lagi mainan dalang di video. Nah, itu kan ceritanya banyak. Kalian buat beberapa video, lalu kalian masukkan ke YouTube, atau kalian masukkan ke platform sendiri, web, nanti kerja sama anak IT. Nah, itu judulnya nih, platform webnya. Tempat mendalang gitu, berbagi cerita tentang budaya daerah atau apa. Nah, itu bisa masuk pengembangan masyarakat. Seperti itu contohnya, itu dari Mbak Aklis Farah. Berarti memanfaatkan teknologi yang ada, ya, memanfaatkan teknologi dan digitalisasi dalang gitu, digitalisasi budaya wayang gitu. Oke, bisa ditulis PKM PM. PKM pengabdian masyarakat. Digitalisasi wayang sebagai sarana pengabdian masyarakat. Digitalisasi wayang sebagai sarana dalang. Digitalisasi wayang sebagai sarana dalang untuk
tempat bermain wayang gitu. Nanti bisa dikoreksi sendiri ya judulnya ya gitu. Ini kan hanya contoh. Oke, makasih ya Mbak Farah. Makasih banyak loh idenya. Sangat membantu nih. Dapat ide satu. Oke, selanjutnya siapa nih yang punya ide nih? Kita lihat-lihat ya siapa yang hadir. Siapa lagi ya? Mbak Fairuz bisa bicara Mbak Fairuz? Iya, gimana Mbak Najla? Bisa bicara kan? Oke, ada ide nggak sumbangsi ide buat maba nanti? Oke, sepertinya contoh ide untuk pengabdian masyarakat ya Mbak? Bebas Mbak Ferus, bisa yang ide kewirausahaan, bisa ide yang riset sosial humaniora. Kalau riset sosial humaniora mungkin ini ada bentuknya kayak media pembelajaran gitu. Nah, pop-up. Pop-up kalau kemarin aku buatnya tuh pop-up dari hewan endemik Indonesia yang dikembang, yang itu menjelaskan alurnya tuh hewan endemiknya tentang ini batik. Jadi tuh mengombinasikan antara kekayaan di Indonesia yaitu batik, memperkenalkan lewat hewan endemik gitu. Tapi untuk hewan endemiknya itu ada apa ya istilahnya mewakili setiap pulau di Indonesia seperti itu. Oke, keren Mbak Fairuz, keren nih. Itu basisnya berarti buku pop up ya? Atau sudah didigitalisasikan? Iya, belum didigitalisasikan, tapi waktu itu sempat ini Mbak, ada barcode-nya, jadi bisa di-scan gitu. Jadi bisa berbasis ada mix gitu. Oke, keren sekali. Makasih ya Mbak Fairuz. Oke, itu tadi ide dari Mbak Fairuz berarti untuk PKM Skim Riset Sosial Humaniora tadi ya. Oke, kalau Mbak Fairuz sendiri berarti lebih ke pembuatan media pembelajaran. Nah, kalau misalkan kita lihat kondisi zaman sekarang nih, pasti umum ya kalian yang punya adik-adik, keponakan, males yang namanya belajar, lebih banyak main handphone gitu kan, apalagi pembelajarannya online gitu. Wah, rasanya pengen marah nggak sih kalau misalkan lagi ngajarin adik. Nah, itu bisa jadi masalah. Bukan bisa jadi ya, itu memang masalah yang harus kita bantu untuk menyelesaikan. Contohnya itu yang ada di sekitar kita. Nah, kita bisa bikin PKM apa sih dengan masalah itu? Kita bisa bikin PKM apa sih dengan ide itu? Kita bisa bikin, misalnya nih, hal-hal yang seperti ruang guru kan banyak ya gitu. Apalagi siswa belajar tentang, mungkin sudah di ruang guru kan, tapi emang kalau dasarnya tidak suka belajar kan malas gitu. Nah, kalian mencari metode-metode lain, misal belajar matematika menggunakan hewan endemik gitu. Ini ngikut idenya Mbak Fairuz ya tadi ya. Nah, kalau Mbak Fairuz sendiri tadi kan hewan endemiknya emang untuk diberitahu atau para anak-anak itu dikasih pengetahuan tentang hewan endemik. Nah, nanti kalian bisa bikin belajar matematika tentang hewan endemik, atau jangan matematika deh, kita kan ekonomi. Literasi keuangan menggunakan media hewan endemik gitu. Nah, nanti basisnya digital, seperti membuat video atau apa, karena kita digitalisasi ya ini ya gitu. Misalkan literasi keuangan menggunakan hewan. Jadi kalian membuat cerita-cerita yang perannya tuh hewan, bisa badak, bisa harimau, bisa apa gitu, yang harimau sedang memakan makanannya, atau tupai. Tupai setiap mau musim dingin itu selalu mengumpulkan makanannya banyak gitu. Bikin cerita-cerita yang kayak gitu. Nanti dikasih intisari atau nasihat. Mengapa sih tupai kayak gitu? Karena hakikatnya makhluk hidup itu harus merencanakan bla 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 sebagai literasi keuangan. Nah, video tersebut itu bisa dijadikan media pembelajaran literasi keuangan untuk anak-anak.
Tapi basisnya atau karakter yang digunakan itu hewan-hewan endemik yang lucu. Nah, itu tadi salah satu contoh dari Mbak Fairuz ya. Boleh ditulis Mas atau Mbak nih, PKM Riset Sosial Humaniora. Udah dapat 2 ide nih kita nih. Workshop siang ini. Riset Sosial Humaniora. Yuk, bawahnya pemanfaatan video, literasi keuangan, menggunakan karakter hewan endemik, sebagai media pembelajaran anak-anak. Ini nanti bisa dikoreksi lagi judulnya ya. Ini cuma contoh ide. Oke, makasih ya Mbak Fairuz ya. Idenya keren banget nih. Kita udah dapat riset humaniora. Jadi nanti kita bikin cerita yang bisa diambil manfaatnya untuk para anak-anak ya. Khususnya nanti literasi keuangan. Oke, yang terakhir. Contoh untuk kewirausahaan. Siapa yang mau ngasih contoh nih? Harus aku tunjuk lagi atau Mbak Ade silakan gantian tunjuk Mbak. Mungkin ke Mas Randy Novianto. Oke, mana nih Mas Randy? Halo. Halo Kak, izin masuk Kak. Oh iya, Mas Randy dari mana nih? Dari mana? Maksudnya jurusan, terus ormawanya mana atau gimana? Perkenalan dulu dong. Perkenalkan, nama saya Randy Novianto dari D4 Manajemen Pemasaran dari Kristal. Oh, Kristal, oke. Kayaknya baru dengar ya aku ya. Angkatan 2020? 2020. Iya, oke, berarti benar. Iya, D4 2020 ya, oke. Ada ide nggak nih untuk kewirausahaan? Nanti aku bantu mengembangkan. Oke. Pemanfaatan biji pinus sebagai pemanfaatan resin berbahan biji pinus sebagai pengangkatan apa ya? Kemarin sebenarnya sudah ini sih Mbak, benar. Santai. Tenang aja, ini kita belajar bareng-bareng kok. Workshop kan kayak gini ya. Cindera mata resin berbahan biji pinus sebagai pengangkatan budaya lokal Kota Yogyakarta, Mbak. Oke, keren Mas Randy. Bagus. Nah, berarti tadi membuat cindera mata berbahan dasar biji pinus untuk pengangkatan budaya lokal Jogjakarta. Salah gitu ya intinya ya? Penguatan budaya lokal Kota Yogyakarta kayak gitu sih. Oh, penguatan budaya lokal. Oke. Berarti ini PKM-nya untuk mengangkat budaya atau kebudayaan ya yang ada di Kota Yogyakarta. Oke, keren. Itu tadi salah satu contoh kewirausahaan atau ide PKM kewirausahaan dari Mas Randy. Benar ya? Benar Mbak. Oke. Nah, kita modifikasi jadi apa nih? Sebenarnya kemarin tuh ini sih ada ide sih Mbak. Jadinya nanti itu kan resin kan ya. Nah itu nanti kita bentuk sesuai dengan ikon daerah masing-masing. Semisal Kota Jogja kan mempunyai kayak Tugu Jogja kan lah. Tapi satu dari kasus sendiri bahannya itu dari pemanfaatan pinus Mbak yang ada di Mangunan kayak gitu. Jadi tidak ada selain mungkin semisal nih kayak misal kota mana ya di Jogja itu yang terkenal dengan budayanya kayak gitu sih Mbak. Terus nanti dari desa ataupun kota itu apa sih yang kiranya ada ikonnya
nanti kita buat kayak gitu sih, resin dari berbahan biji pinus kayak gitu sebagai penguatan budaya sih. Oke. Aku jadi teringat sesuatu nih Mas Randy. Pas tahun 2019 waktu presentasi di Bali, ada salah satu teman itu dari Malang, itu malah membuat cindramata bentuknya apa? Berupa gantungan kunci sama kaos. Cuma kayak gitu itu dijual. Tapi yang istimewanya mereka mengangkat makanan daerah di daerah Kediri. Jadi di Kediri misalnya daerah apa itu ada tahu, di Kediri daerah apa ada apa. Nah mereka tuh buat karakter kartun gitu, karakter kartun, dan tahu dibikin karakter kartun, dibikin gantungan kunci sama ada kaosnya. Nah terusnya mereka juga ada aplikasi, jadi ada barcode-nya tuh. Misalkan kita beli yang karakter tahu gitu kan, ada barcode-nya. Nah, nanti bisa memunculkan informasi. Kalau tahu ini tuh khas daerah ini. Bedanya tahu ini dari tahu daerah lain, bla 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 gitu. Jadi digitalisasinya di situ. Itu tahun 2019 sudah digitalisasi ya. Kreatif, emang idenya sangat kreatif. Jadi mungkin Mas Randy bisa nambahin digitalisasi di dalam karyanya Mas ini. Jadi membuat cindramata. Nanti cindramatanya itu di packagingnya ya atau kemasannya ada kode-kode barcode atau apa. Nah itu nanti saat di searching bisa mengeluarkan informasi tentang batu pinus, khas daerah mana, atau zaman sekarang kan banyak juga hadiah-hadiah yang kode barcode keluar lagu Spotify gitu kan. Nah itu bisa ditambahin, misalkan mengeluarkan lagu khas daerah juga gitu, yang bisa dinikmati saat menggunakan kalung dan sebagainya. Nah itu ya mungkin ide tambahan digitalisasinya, modifikasinya. Oke, bisa dihitung ya. Jadi pengenalan berbagai macam batu gitu ya. Nanti bisa dikoreksi. Berbagai macam batu di daerah Istimewa Yogyakarta yang dimanfaatkan untuk cindramata berbasis digital gitu. Oke, nanti bisa dikoreksi ya judulnya ya. Tapi kurang lebih idenya itu seperti itu. Jadi masih banyak sekali ide-ide yang bisa kalian kembangkan. Walaupun ide tersebut sebelumnya udah ada. Jadi nggak usah khawatir, nggak harus hal yang baru, misalnya membuat pulau buatan atau apa. Wah itu berat ya. Mungkin nanti bisa masuk ke PKM gagasan terpadu GT gitu. GT, GFK, AI gitu. Nanti itu juga ada bedanya sendiri ya, bisa dijelaskan di workshop PKM selanjutnya. Oke, kita udah dapat 3 contoh nih. Waktunya tinggal 15 menit lagi. Next slide. Oke. Prosedur pembuatan proposal penelitian yang baik dan benar. Lihat template, contoh tahun lalu, sesuai skema, lihat buku panduan, tiap skim punya ciri khas proposal. Oke, sekarang kita lihat buku panduannya. Minta tolong dibuka buku panduannya. Jadi tiap skim PKM itu punya ciri khas yang beda-beda. Ini sambil nunggu buku panduan ya. Beda-bedanya tuh kayak gimana sih gitu. Beda-bedanya karena contohnya aja nih, di PKM Pengabdian Masyarakat. Itu saat tahap proposal kita udah harus mencantumkan surat dari mitra. Entah itu Karang Taruna, komunitas, ataupun dari pihak kelurahan, desa. Nah itu yang pengabdian masyarakat. Terus yang riset humaniora, riset sosial humaniora, ada lagi perihal dana misalkan. Nah itu tiap tahun tuh ketentuannya beda-beda, jadi harus diperhatikan. Sama kayak contohnya nih, tahun lalu kita boleh mencantumkan dalam proposal ya, dan juga pelaksanaannya biaya untuk pertemuan tim gitu, kayak biaya rapat gitu ya. Sedangkan tahun ini udah nggak boleh gitu. Jadi aturannya tuh beda-beda. Oke, bisa ke bawah lagi, ke bawah buku panduannya. Mungkin bisa di search proposal biar lebih cepat.
di pencarian kata proposal. Nah, itu ke bawah lagi, ke bawah. Ke bawah lagi. Ke bawah. Nah, kalau di awal-awal ini cuma dikasih tahu penilaian proposal, bobot-bobotnya. Ke bawah lagi. Ke bawah lagi itu ntar ada kok contoh gitu, maksimal halaman. Nah, itu tuh. Seleksi penilaian proposal, ke bawah lagi, ke bawah lagi. Masih setelah ini, bawah lagi. Nah, ini nih, di bagian sini kayaknya kalau nggak salah ya, 20 kata, daftar isi. Oh ya, daftar isi juga beda-beda tiap skim. Ada yang harus mencantumkan daftar isi, ada yang tidak perlu. Kayaknya kalau riset sosial humaniora harus ya daftar isi, yang tidak perlu tuh kewirausahaan, kalau nggak pengabdian masyarakat, antara dua itu. Oke, nah itu bisa dilihat. Jangan malas ya. Kalau malas ya lihatnya skimnya aja. Aku maunya bikin skim riset nih. Lihat aja skim riset, fokus di situ, jangan lihat yang lain gitu. Di situ sudah lengkap pokoknya. Nanti bisa dibaca sendiri ya. Oke, makasih Mbak Operator. Bisa kembali ke slide. Mbak atau Mas ini ya. Mbak kayaknya. Oh, Ridho Bayu Setiawan, Mas Ridho. Maaf ya, salah. Oke, selanjutnya cara mempresentasikan karya PKM yang baik dan benar. Yang paling pertama sih kita harus paham karya kita. Karena saat presentasi buat materi pun, kalau kita nggak paham materi, kita pasti diem aja gitu. Karena otak kita kosong gitu. Kita mau ngomong apa sih gitu. Yang kita tahu tentang hal ini nggak ada gitu. Jadi yang paling utama, baca lagi proposal. Baca lagi. Karena setiap kita membaca, pasti ada aja hal yang ingin kita revisi. Itu pasti. Kita masih ngerasa kayak, ini masih ada yang salah. Ini kurang sempurna gitu. Jadi nggak bakal berhenti itu, baca aja terus baca. Pahami karyamu dengan betul, selanjutnya susun kata yang ingin diucapkan. Jadi kayak pidato formal, saat latihan kita baca tuh nggak masalah, kayak pidato formal kita baca nggak masalah gitu. Tapi karena kita banyak berlatih, lama-lama kita pasti paham alurnya. Pembukaan, isi, penutup, aku harus ngomong apa dulu, habis ini ngomong ini, habis ini ngomong ini. Nah, itu nanti baru pakai kata-kata sendiri. Atau susunannya lah, karena kita udah nulis ya. Nulis itu juga mikir loh. Kita buat susunan diksi dalam tulisan itu juga mikir. Jadi kita jangan remehkan untuk menulis dan membaca yang sudah kita susun gitu. Nggak apa-apa gitu, kita baca dulu nggak apa-apa. Tapi kita latih terus supaya kita nanti selanjutnya tidak perlu membaca. Bagi rata seluruh anggota untuk presentasi ini penting. Karena pembagian presentasi yang merata itu bisa menunjukkan bahwa tim kamu kompak, bahwa tim kamu itu semua orang memahami bagiannya masing-masing. Karena tidak dipungkiri ya, kita tidak harus tahu secara detail dalam satu proposal karena pasti pusing. Banyak hal yang harus kita ketahui dalam satu proposal kayak rincian dana, bagian tujuan, bagian pembuatan, misalkan bikin produk gitu. Nah, itu dibagi-bagi. Kita harus tahu secara umum satu proposal, tapi secara mendetail kita punya bagian masing-masing supaya kerjanya lebih efektif gitu. Karena ini daring, selanjutnya karena ini daring, jadi siapkan sinyal sebaik mungkin dan juga on cam. Itu penting gitu. Saat daring seperti ini ya gitu, orang bisa percaya, bisa memahami kita kalau kita tuh bisa menyiapkan hal ini, bukan teknologi sih, peralatan dengan baik. Itu akan menunjang kita dalam presentasi seperti itu. Oke, next selanjutnya. Selanjutnya yaitu memotivasi fasilitator untuk mendampingi maba. Tambah relasi pasti ya. Insya Allah kalian sudah tahu semuanya gitu. Dan mungkin beberapa ada yang terpaksa karena tidak ada orang yang mau gitu.
bisa dompleng karya PKM untuk beasiswa. Yang tahun lalu mungkin PKM-nya hanya SDP saja, tidak dimasukkan atau tidak diseleksikan, didaftarkan. Nah, perlu kita ketahui, saya nggak tahu sih kalau dekanat yang sekarang, tapi tahunnya saya itu, kalau mau daftar beasiswa apapun, itu harus mencantumkan PKM yang sudah didaftarkan, baik itu lolos ataupun tidak. Nah, kalau yang belum punya karya nih, itu nanti bisa dompleng adik tingkat. Kita lihat adik tingkat yang paling rajin, kiranya PKM-nya bagus, oh ntar aku ikut nyantumin nama ya, gitu. Tapi ya jangan hanya nyantumin nama, biar nggak malu-maluin. Kita harus bimbing juga, kita harus bertanggung jawab jadi fasilitator yang baik juga untuk dia. Nah, itu supaya kita bisa mendaftar beasiswa. Yang paling penting, niatkan kegiatan ini dengan ikhlas. Nah, yang terakhir nih. Next. Eksistensi diri tidak perlu ditunjukkan. Cukup lakukan hal-hal kecil dengan maksimal setiap harinya. Biar Tuhan yang memperlihatkan kemahiran dan kebaikanmu pada saat yang tepat. Jadi jangan khawatir, insya Allah kalian menjadi fasilitator ini pasti ada manfaatnya. Nggak perlu takut, buang waktu dan lain sebagainya, pasti bisa memberi manfaat. Apalagi untuk para maba ini yang belum pernah masuk ke kampus, belum tahu apa-apa dengan kampus, kalian bantu, kalian layani, pasti Allah akan memberi manfaat di kemudian hari. Nggak usah takut. Oke, sekian dari saya. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya kembalian ke Mbak Ade. Silahkan. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih pada Kak Najla atas pemaparan materinya. Berikutnya kita menuju sesi tanya jawab nih. Monggo teman-teman apabila ada pertanyaan boleh langsung menuliskan di kolom chat. Perlu saya beri informasi bahwa 3 pertanyaan tercepat nanti akan dapat reward. Jadi jangan malu-malu untuk bertanya. Yuk, tanya yuk. Mumpung masih ada masternya PKM di sini. Apa kalian nggak tergiur dengan reward yang kita tawarkan, teman-teman? Sudah ada yang raise hand tuh, Mbak? Oke, monggo. Mungkin ke Mbak Risma Indriana terlebih dahulu. Saya persilahkan. Oke, makasih Ade. Kasih juga Mbak Najla materinya. Mau tanya Mbak, kalau buat kiat-kiat brainstorming biar idenya itu muncul yang bagus-bagus itu gimana Mbak? Makasih. Oke, biar idenya muncul yang bagus-bagus tuh kayak gimana gitu. Kebetulan karena ini digitalisasi ya, banyak baca-baca tentang perkembangan teknologi, perkembangan digitalisasi. Nah, kebetulan kenapa saya bisa menggatukkan tuh apa bahasa Indonesianya? Mengarahkan ke sana, kayak misalkan bikin web, blog, dan lain sebagainya. Karena kebetulan skripsi saya juga lagi bikin media penilaian atau evaluasi dan juga analisis putar soal lewat web gitu. Jadi sedikit paham lah tentang itu. Oh, ternyata kita bisa bikin web sendiri gitu. Dipandu anak IT gitu, dan juga banyak-banyak membaca sih. Mungkin membaca itu bisa jadi salah satu cara kita menambah wawasan. Apalagi yang PKMK itu yang terakhir. Biasanya tuh anak-anak dari Universitas Malang, Universitas Brawijaya, yang di Jawa Timur tuh apalagi satunya Universitas Brawijaya, terus satunya Erlangga, IPB, itu ide-idenya tuh bagus-bagus. Kita bisa lihat proposal-proposal PKM-nya. Kalau di internet nggak ada, mungkin yang udah pernah lomba punya temen, nah itu boleh minta nih spill PKM dong dari univmu gitu. Nah itu biasanya bagus-bagus kita baca, kita amati modifikasi. Mungkin kalau baca yang dari UN-nya sendiri, idenya udah sering ya, kebanyakan juga yang MIPA, yang lolos, yang produk-produk kayak bikin lotion atau bikin apa, itu banyak yang didanai. Nah, kalau butuh ide yang fresh itu bisa tuh kita lihat proposal PKM dari univ-univ lain yang peringkat PKM-nya bagus, UGM gitu, UNER, Unbrau, dan lain sebagainya. Banyak ya gitu. Jadi yang utama banyak-banyakin baca sih. Dan tentunya
pengalaman hidup kita, pengalaman hidup, apa yang sudah kita alami, apa yang sudah kita jalani, tiap orang tuh beda-beda dan tiap orang punya informasi yang beda-beda. Jadi jangan remehkan diskusi dengan teman. Misalkan ya, kita diskusi dengan adik tingkat. Sama adik tingkat mah pengalamannya masih sedikit. Loh, belum tentu. Siapa tahu ternyata dia lebih berpengalaman di dunia pertanian. Karena pandemi, dia membantu orang tuanya dalam mengelola sawah dan lain sebagainya. Kan kita bisa gali informasi dari situ tuh. Nah, jadi jangan remehkan yang orang-orang yang kita rasa ilmunya tuh, bukan ilmunya sih, lebih muda gitu. Kita ngerasanya kita kan lebih tua, kita lebih tua, jadi kita tahu informasi lebih banyak, belum tentu gitu. Jadi kita banyak-banyak mendengarkan lah. Yang utama sih itu mendengarkan, jangan remehkan orang gitu, membaca dan lain sebagainya. Karena banyak hal informasi yang tidak bisa kita tahu, karena kita tidak menjalani gitu. Orang kan beda-beda ya hidupnya ya gitu. Mungkin saya lebih unggul di bidang ini karena basic saya ini, yang lain lebih unggul di bidang teknologi karena orang tuanya kerja di teknologi atau dan lain sebagainya gitu. Kondisi masyarakat juga iya. Kita misalnya tinggal di Jogja. Nah, kita punya teman yang tinggal di Papua, yang daerah konflik, yang tinggal di luar Jawa yang mungkin banyak nonisnya gitu. Nah, kita harus banyak-banyak mendengarkan perbedaan-perbedaan tersebut, kadang bikin ide gitu, bikin kita nemu ide, oh iya ya, di daerahmu kan bisa kayak gini gitu. Kayaknya bisa deh kalau di daerahku nerapin kayak gini. Seperti itu sih. Mungkin jawaban saya baru sekian ya. Mbak siapa tadi? Yang tanya? Mbak Risma Indriana. Oh iya, makasih Mbak Risma Indriana sudah bertanya. Semoga bisa terjawab pertanyaannya ya. Oke, seperti itu. Sudah Mbak, terima kasih banyak. Iya, sama-sama. Selanjutnya saya persilakan ke Mbak Anissa Eka Putri. Ya. Suara saya sudah terdengar belum ya? Sudah, Mbak. Oke. Saya mau tanya, kan maba ini masih sangat awam dengan PKM. Gimana cara kita menjelaskan ke maba tentang PKM dengan singkat, tapi bisa merepresentasikan PKM itu sendiri dan bikin mereka tertarik dan jatuh cinta pada pandangan pertama ke PKM gitu, Mbak. Mungkin ada tips dari Mbak Najla gitu. Oke, langsung saya jawab ya pertanyaan dari Mbak Anissa Eka Putri. Bilangnya gini aja, kalau maba itu sudah pernah organisasi di SMA, pasti kan sudah pernah membuat proposal, baik itu OSIS, PROHIS, Pramuka. Saya yakin kalau ada kegiatan pasti bikin proposal. Kalian bisa menjelaskan dengan cara seperti itu. Saat kita punya kegiatan, kita kan harus bikin proposal nih, supaya karena kita butuh dana, supaya dana kita di ACC, dan kita bisa melaksanakan kegiatan kita. Nah, gimana caranya supaya orang itu mau meng-ACC dana yang kita butuhkan untuk kegiatan kita? Nah, kita harus membahasakan kegiatan kita dengan baik. Misalnya, kegiatan kita ini kegiatannya manfaat-manfaat loh, positif-positif loh. Terus akan menjauhkan siswa dari pergaulan bebas, tawuran gitu kan. Nanti kan mesti kesiswaannya mikir, oh ya ini oke saya ACC gitu. Sama juga kayak PKM. Bilang saja kayak gini. Mahasiswa itu tidak hanya belajar kayak pas kita SMA. Kita banyak peluang. Kita harus nyari kesempatan sebanyak-banyaknya. Salah satunya itu PKM. Mumpung ada PKM nih. PKM tuh nggak kayak lomba yang diadakan univ-univ lainnya. Univ-univ lainnya kan lomba kita harus daftar biaya pendaftaran. Belum lagi kalau lolos, misalkan penelitiannya lolos itu, kita harus bayar biaya full paper. Belum lagi kalau berangkat. Kita bisa sih mengajukan dana ke dekanat, tapi kita perlu proposal. PKM itu tidak perlu. PKM itu dilaksanakan oleh Menristekdikti, sekarang Kemendikbud ya. Dan untuk akomodasi lain sebagainya, itu tuh diakomodir oleh UNIF.
Jadi ya kalau yang karyanya sudah didanai, karyanya sudah masuk PIMNAS, itu nggak perlu bikin proposal. Yang bikin tuh univnya. Kita lihat enak-enaknya aja, ceritakan enak-enaknya aja. Kalau kalian bikin ide nih gitu, bikin ide tentang apa, terus didanai, bilang aja PKMK ya, didanai, nah kalian kan dapat modal PKMK. Nah terus PKMK ini kalian bikin produk, apa ya, input, dana yang kalian dapat itu tidak dikembalikan. Bahkan dana yang diberikan oleh Kemenristek itu juga tidak dikembalikan. Pakai nota aja. Jadi kalian udah dapat modal buat bikin usaha, terus apalagi keuntungannya. Nah, itu kan bisa dapat uang dari PKM. Itu salah satu contohnya. Itu yang PKMK. Terus kalau riset nih, kalian bisa masukin penelitian kalian ke jurnal-jurnal, di mana nanti penelitian kalian itu bisa menjadi dasar dalam penelitian para dosen atau para mahasiswa. Mahasiswa orientasinya kan beda-beda, ada yang ke uang, biasanya kebanyakan motivasi uang sih, apalagi kita kan mahasiswa fakultas ekonomi ya, ada yang, saya emang jenjang karirnya ingin menjadi dosen gitu, jadi saya berharap nama saya tuh sudah tercantum di jurnal apa gitu, itu salah satu pencapaian saya, supaya nanti saya daftar S2-nya tuh, saya sudah berhasil membuat jurnal penelitian gitu. Ada yang seperti itu. Ada yang pengabdian masyarakat, mungkin di daerahnya sendiri. Saya ingin mengembangkan di daerah saya sendiri gitu. Ada orang yang punya ideologi seperti itu gitu. Nah, diiming-imingin yang bagus-bagusnya lah. Saya yakin pasti mahasiswa tertarik gitu. Bilang saja, PKM itu tidak hanya tentang menulis. Saya yakin, saya tahu pasti banyak di antara kalian yang malas menulis, gitu. Apalagi makalah aja, Kompas gitu. Tapi kita lihat sisi positifnya, dari PKM kita dapat pendanaan. Selain pendanaan, kalau kita berhasil, kita dapat kejuaraan. Semuanya itu dapat bermanfaat untuk kita, nggak cuma orang yang mau lanjut studi S2, daftar LPDP bisa mencantumkan lomba, tapi proses di dalamnya kita tuh bisa berproses tanpa mengeluarkan dana, sudah dibayarin tanpa waktu gitu. Misalkan kita ingin berproses di kewirausahaan, kita tidak perlu mengeluarkan modal, sudah dikasih modal gitu, gagal atau enggak gagal ya itu di kita gitu. Kan salah satu peluang ya. Emang kalian cuma mau belajar doang, cuma mau dapat ilmu doang, kan enggak mesti lulus nanti langsung jadi profesi yang kalian inginkan, entah jadi guru, akuntan gitu. Semuanya pasti butuh usaha kan gitu. Dibilang yang enak-enaknya aja. Jangan dibilang susahnya dulu. Pasti susah gitu, pasti ada susahnya. Tapi saya yakin kalau sudah melewati, susahnya pasti akan terlupakan. Dan kalian akan dapat kemudahan selanjutnya karena kayak gini mah aku juga udah pernah gitu. Misalkan setelah kalian lulus ke balai desa atau apa, kayak gini mah aku nembusin desa ini yang bukan desaku aja, aku bisa gitu, komunikasinya dan lain sebagainya, pokoknya banyak manfaat. Itu manfaat-manfaat itu harus selalu diiming-imingi lah untuk mahasiswa baru supaya mau membuat PKM, supaya jatuh cinta dengan PKM. Oke, itu jawabannya. Panjang sekali ya Mbak ya. Terima kasih pertanyaan. Terima kasih Mbak Najla. Iya, sama-sama. Oke, selanjutnya barangkali ada pertanyaan lagi atau sudah? Masih saya buka nih sesi tanya jawabnya. Yuk, boleh tanya lagi teman-teman. Karena rewardnya kan untuk 3 orang. Nah, ini baru 2 orang, masih ada kesempatan. Yuk. Rewardnya apa nih? Boleh dikasih tahu Mbak Ade, biar ada yang tertarik. Rahasia dong. Oh, masih rahasia. Masih rahasia. Oke, siap. Jangan lupa dicatat ya Mbak tadi yang tanya. Iya. Biar nggak salah sasaran. Saya malah tertarik dengan jawabannya Kak Najla yang jangan bilang susah-susahnya dulu, apalagi untuk maba. Sama halnya seperti kalau kenalan sama gebetan, pasti kita kan ngeluarin yang bagus-bagusnya dulu nih biar dia tertarik. Nggak mungkin kan langsung
aku kelebihanku gini, tapi aku gini, ya nggak bakal ada yang mau. Iya, benar. Itu gimana caranya kita menjual diri. Bukan menjual diri ya. Kita meningkatkan value kita, meningkatkan nilai kita. Nah, gimana cara kita meningkatkan nilai PKM di mata maba supaya banyak yang tertarik. Seperti itu. Baik teman-teman, sekali lagi saya bertanya, apakah masih ada yang ingin ditanyakan kepada Kak Najla? Baik, jika sudah tidak ada, mungkin kita masuk ke sesi berikutnya, yaitu sesi penyampaian kesimpulan. Jadi kesimpulan pada diskusi kita kali ini, kita sebagai fasilitator itu harus yang kreatif dan inovatif untuk memfasilitasi adik-adik kita nanti. Dan kita juga sebagai mahasiswa yang nantinya akan harus melakukan penelitian sebagai tugas akhir. Nah, apabila kita menjadi fasilitator yang baik, insya Allah kita juga secara tidak langsung belajar untuk menulis tugas akhir dan nantinya akan siap. Kemudian sebagai fasilitator, kita juga harus selalu mengingatkan maba bahwa PKM itu benefitnya banyak loh, manfaatnya banyak. Contohnya dapat dana, kita terlatih juga untuk menulis. Kemudian berkenaan dengan pertanyaan tadi dari Kak Risma Indriana mengenai kiat-kiat brainstorming biar muncul ide yang bagus, Kak Najla menjelaskan kepada kita bahwa kita tidak boleh malas membaca ya teman-teman tentunya. Baca tentang digitalisasi dan kemajuan teknologi dan tidak ragu untuk ATM, amati, tiru, modifikasi. Nah, kalau butuh ide-ide yang fresh bisa kita lihat di universitas-universitas lain. Dan jangan meremehkan diskusi, apalagi memandang yang lebih muda seperti kurang pengalamannya itu belum tentu. Jadi jangan sekali-kali meremehkan diskusi dan meremehkan orang. Kemudian berkenaan dengan pertanyaan kedua dari Kak Anissa, bagaimana caranya menjelaskan secara singkat kepada maba tentang PKM ini supaya mereka tertarik? Tentunya kita ceritakan enak-enaknya dulu, kita iming-imingi mereka dengan keenakan di PKM ini dan kita jelaskan bahwa PKM ini tidak hanya sekedar menulis loh, banyak ilmu yang bisa kita dapatkan dari situ. Baik, demikian diskusi kita pada kesempatan kali ini. Nah, untuk closing statement nih dari Kak Najla, mohon sedikit dong kasih kita semangat lagi supaya kita lebih siap untuk membersamai adik-adik kita nanti. Monggo Kak Najla. Oke, aduh disuruh closing statement nih, bingung. Mungkin kurang lebih sama kayak di slide terakhir PPT ya. Intinya kuncinya ikhlas. Walaupun ini seperti tidak terlihat memberi manfaat apa-apa bagi beberapa orang ya, bagi beberapa orang. Mungkin ada yang memiliki pemikiran gitu, lebih baik aku ikut lomba, lebih baik aku fokus waktu untuk mengerjakan tugas ini dan lain sebagainya gitu. Pasti akan ada manfaatnya, nggak usah khawatir. Gitu. Karena apa? Tugas kita tuh hanya berusaha. Kita diberi kesempatan menjadi fasilitator, usahakan yang terbaik, biar Allah yang memperlihatkan kepada orang-orang baiknya kita tuh gimana, kemampuan kita tuh bagaimana. Gitu. Insya Allah pasti Allah akan memberikan jawaban di waktu yang tepat. Seperti jawaban di waktu yang tepat itu maksudnya apa? Maksudnya saat kalian ingin dianggap baik, dianggap pintar, atau dimudahkan tugas akhir dan sebagainya, insya Allah pasti akan dimudahkan. Karena kalian juga sudah membantu tugas orang lain, khususnya maba ini. Jadi semangat, jangan males ya. Semangat ngechat, semangat nyimpen nomor-nomor mereka, semangat ngingetin, bikin matriks waktu, dan lain sebagainya. Pokoknya semangat. Sekian. Terima kasih sekali kepada Kak Najla atas materi yang disampaikan, atas semangat yang diberikan untuk kami semua. Kami ucapkan terima kasih. Semoga Kak Najla diberikan kemudahan untuk mengerjakan tugas akhirnya, segera lulus. Amin. Kemudian kita masuk ke sesi berikutnya, yaitu ada penyerahan sertifikat kepada Kak Najla sebagai terima kasih dari kita panitia SDP. Mungkin untuk teman yang bertugas bisa di-share screen. Nah, ini dia
sertifikat dari kami panitia SDP untuk Kak Najla. Mohon diterima. Baik, saya terima. Terima kasih banyak teman-teman semuanya. Terima kasih kembali Kak Najla. Kita lanjut ke sesi berikutnya, yaitu sesi foto bersama teman-teman. Yuk on cam sebentar saja supaya kita punya kenang-kenangan nih bersama Kak Najla. On cam yuk, on cam. Ayo dong guys. Masih saya tunggu nih on cam-nya teman-teman. Jangan khawatir kalau nggak mandi itu juga nggak kelihatan kok. Yuk, masih ada yang belum on cam nih, biar rame gitu. Cuman satu slide. Ini cuman ada satu slide kok teman-teman. Yuk, apa perlu aku panggil nih yang belum on cam? Baik, saya hitung ya teman-teman. Yuk berpose sebaik mungkin. Aku hitung ya. 1, 2, 3. Oke, sekali lagi. 1, 2, 3. Baik, terima kasih teman-teman semua. Akhirnya kita sudah sampai di penghujung acara workshop fasilitator yang kedua ini. Terima kasih saya ucapkan kepada teman-teman sekalian atas antusiasnya dan partisipasinya. Semoga acara workshop kali ini memberikan manfaat untuk kita semua, tidak hanya hari ini tapi untuk seterusnya. Saya selaku MC pamit undur diri, mohon maaf sekali apabila dalam memandu jalannya acara ini banyak kekurangan ataupun tutur kata yang kurang berkenan. Saya akhiri, wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Semangat semuanya. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Izin les ya. Iya Kak, terima kasih. Oke.